Oke, kita akan membahas materi berikutnya terkait WebView di Android. Apa itu WebView? WebView digunakan atau salah satu komponen yang dapat digunakan untuk menampilkan halaman web secara langsung di aplikasi Android kita. Oke, selanjutnya kita akan coba langsung praktekkan saja di Android Studio. Di sini kalian bisa melihat slide yang telah saya share. Di video kali ini kita akan coba langsung mempraktekannya di Android Studio. Oke, kita buka saja Android Studio-nya, lalu kita buat new project, empty activity, kemudian next, misalnya latihan web view namanya. Language-nya pilih Kotlin, kita finish saja. Tunggu sebentar sampai Gradle-nya selesai di build. Di kanan bawah ini ada tulisan status. Oke, ditunggu saja. Oke, setelah selesai build Gradle, kita akan coba langsung desain saja activity-nya. Bisa ke layout atau di sebelah kiri di bagian Explorer. Kita cari di folder as, folder layout, activity main. Jadi double klik, kemudian di tab desain atau bagian desain kita bisa coba mulai desain. Di sini kita menggunakan constraint layout untuk defaultnya, tapi saya akan coba ganti saja ke linear layout ya, karena di materi ini kita belum bahas tentang layout ya. Orientationnya pilih vertikal, paddingnya 16 dp, text view-nya biarkan saja atau saya hapus saja text view-nya. Kemudian di bagian desain saya tambahkan lagi saja text view-nya. ID-nya saya hapus karena saya nggak butuh. Nextnya bisa belajar web view. Oke. Kemudian seperti biasa size-nya saya besarkan sedikit. Kemudian untuk gravity-nya saya buat menjadi center. Oke. Nah, ada satu button lagi. Kita drag and drop. Button ini akan kita ganti ya ID-nya. ID-nya kita ganti menjadi misalnya BTN Web View. Oke. Kemudian teksnya sendiri vektor aja dulu. Kemudian teksnya bisa web view seperti ini. Oke. Nah, setelah desain pertama di activity main pertama, kita bisa buat new activity baru. Di package kita klik kanan new, lalu activity, pilih empty activity. Oke, saya namakan web view activity. Oke, language-nya pilih Kotlin, setelah itu finish. Kembali ke file XML-nya, kita akan ganti ke jenis linear layout lagi. Di tab saja. Paddingnya jadi 16 misalnya. Orientationnya vertikal. Desainnya saya ganti menjadi text view. Tambahkan maksudnya. Itu biasa. Ganti terus teksnya
misalnya web view. Kita nanti akan buka Google, jadi kita akan ketikkan saja web view Google. Oke, bebas saja sih sebenarnya. Gravity-nya saya naikkan jadi center, apply. Suksesnya saya tambahkan lagi menjadi 34 misalnya. Oke. Kemudian kita perlu menambahkan komponen web view. Oke, ini kita drag and drop saja. ID-nya saya akan ganti wifi garis bawah Google. ID-nya terserah ya. Ini contoh. Kemudian di kelas web view activity kita akan meload web view kita. Oke. Jadi dalam function onCreate ini di bawah set content view kita akan coba inisialisasikan web view kita. Misalnya saya buat variabel baru wifi Google. Ini misalkan saja find view by ID, tipenya web view, kemudian r.id, ID web view kita. Oke, view Google benar. Kemudian kita panggil lagi web view yang telah kita inisialisasikan. Lalu ada metode namanya load URL. Ini HTTPS. Oke, kita buka google.com misalnya. Oke. Saya akan jalankan di Nox. Jadi saya buka dulu Nox-nya. Carian Nox. Kita tunggu saja sampai Nox-nya kebuka. Oke, Nox-nya sudah terbuka ya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan di Nox kita. Oke, kita run. Tunggu sebentar. Ini kalau pertama kali di project baru, dia akan butuh proses sedikit. Oke, setelah selesai di build, kita akan coba buka. Klik tombolnya. Oh, sorry. Saya belum membuat ini ya. Apa yang akan kita lakukan di button web view kita. Oke. Kita ke activity main, ke kelasnya. Kita inisialisasikan saja dulu dengan menggunakan intent. Wow, misalnya btn web view. Misalnya saja, terus find view by ID, tipenya button, r.id, kemudian wifi Google. Sorry, ini btn web view. Oke. Kemudian kita akan membuat set on click listener-nya. Kita akan menampung intentnya di satu variabel. Kita akan menggunakan class intent atau object intent dari sini atau di sini ke web view activity. Oke. Kemudian 2.2 class.java. Nah, kita akan start activity dan intent kita tadi. Oke, simpan, close dulu sebentar. Motornya dari kemudian kita jalankan kembali. Bisa ditunggu sebentar. Oke, setelah selesai kita coba buka lagi. Jika diklik akan muncul seperti kalian lihat. Kenapa error? Karena aplikasi kita belum memiliki permission untuk menggunakan internet di perangkat kita. Jadi bagaimana supaya bisa? Caranya kita bisa menambahkan permission tersebut di aplikasi kita dengan cara melakukan config di Android manifest kita. Bisa ke folder manifest, buka file XML terkait Android manifest.
di bagian sini, atas ini, sebelum tag application, kita bisa tambahkan beberapa permission. Contohnya terkait internet. Baiklah, kita klik. Jadi bisa dilihat, kita akan coba tambahkan misalnya user permission, name-nya Android permission, tekan internet ya. Oke, internet. Jangan lupa tutup tagnya. Oke, kita bisa simpan. Nah, sekarang kita coba stop lagi, lalu kita coba jalankan. Oke, ditunggu saja sebentar. Nggak lama. Oke, sukses. Kita coba buka. Oke, di sini kenapa dia malah membuka web browser dibandingkan dengan meloadnya di aplikasi kita? Karena kan kita kan menggunakan WebView. Karena ini merupakan default behavior atau bawaan lah dari Android untuk membuka aplikasi yang dapat menghandle URL termasuk web browser. Oke, caranya gimana untuk membuat WebView yang tampil? Oke, kita akan memberitahu Android supaya menggunakan atau menghandlingnya ke WebView kita. Kita balik ke kelas WebView Activity. Jadi kita akan melakukan modifikasi sedikit terkait WebView-nya. Tadi inisialisasinya di Wi-Fi garis bawah Google. Kita akan menggunakan set WebView client dengan menggunakan objek WebView client ini. Jangan lupa di tab, save, ini stop dulu, baru dijalankan. Oke, sedang proses install. Kita coba cek kembali. Di sini kita bisa coba WebView dan ini sudah kebuka. Oke, misalnya kita akan coba buka satu halaman lagi. Misalnya ini. Oke, ada satu kendala. Ini bisa dilihat. Ini seperti ini karena JavaScript-nya nggak enable ya. Ini karena defaultnya JavaScript ini di disable di WebView karena alasan keamanan. Oke. Tapi nanti kita bisa akan mengenable-nya itu di materi selanjutnya. Saat ini kita akan coba lihat behavior di WebView. Kita coba back. Dia akan kembali ke activity sebelumnya, bukan ke history web. Nah, kita akan coba menghandle itu. Kita akan membuat tombol back melakukan navigasi di WebView kita ketimbang di activity atau aplikasi kita secara langsung. Oke, kita kembali ke kelas web activity. Di bawah function onCreate, kita membuat function baru yang bernama onKeyDown. Jadi kita buat override function onKeyDown. Oke. Ini kita buat inisialisasi dulu ya. Saya tampung di variabel biasa. Saya kopas saja karena isinya sama. Oke, kita akan melakukan kondisi. Oh ya, untuk komen di sini itu garis miring. Kita akan melakukan cek jika tombol kembali ditekan dan ada history di webnya. If kcode sama dengan keven kcode back, dan jika ada tombol back dipencet dan ditekan,
si web view kita bisa ataupun ada history web, maka dia akan menjalankan atau memerintahkan si web view kita kembali. Oke, return true. Nah, selanjutnya di bawah ini, jadi kita kasih saja jika tidak, maka akan kembali ke default behavior rate. Oke, kita stop dulu. Kita akan coba jalankan kembali. Harusnya tidak terlalu lama. Kita akan coba buka web view, misalnya Kaskus. Oke. Kita coba buka. Oke. Kalau kita back kembali, dia akan kembali ke history webnya, nggak langsung ke activity. Oke. Satu lagi, jika kalian butuh tombol kembali, kalian bisa menambahkannya di Pro button. Ya, kita bisa coba praktekkan langsung. Kalau masih ingat, itu ada di manifest. Kita kembali manifestnya, activity web kita, misalnya. Kita harus lakukan di dalam tag tutupnya. Oke. Ini parent activity name-nya main activity. Kemudian labelnya kalau mau diubah juga bisa, misalnya menjadi web view seperti ini. Kita coba stop, kemudian kita jalankan. Sedang menginstal, ditunggu saja sebentar. Oke, kita coba lihat web view. Ini labelnya sudah berubah sesuai kayak kita. Terus kita buka lagi, coba kita coba buka ya. Kalau kita kembali, ini akan kembali ke halaman Kaskus. Terutama kalau kita back dengan Pro button, ini akan kembali ke parent activity-nya. Oke, selanjutnya kita akan membahas web view dengan JavaScript. Oke, kita di video kali ini akan membahas sedikit terkait JavaScript di Android Web View. Di Web View Android, JavaScript di disable secara default karena ada kecenderungan issue di security. Oke, tapi kita bisa mengaktifkannya dengan mengaturnya di web settings kita atau di method web setting. Oke, kita akan coba buat atau menyesuaikan beberapa tampilan ya. Di activity layoutnya kita akan coba buka activity baru dari sini. Ya, kita perlu satu button ya. Misalnya namanya web view JavaScript ya. Ada satu lagi, saya akan ganti ID-nya menjadi button web view JS misalnya. Enter, refactor, kemudian di splitnya atau di teksnya saya bisa mengganti tulisannya, kan ini besar semua ya di buttonnya. Saya akan membuatnya dengan properties text all caps menjadi false. Ini harusnya akan menyesuaikan dengan teks yang kita ketik. Buttonnya sudah, saatnya kita membuat satu view baru. Klik kanan di package-nya, new activity, lalu empty activity. Oke, namanya misalnya web view JavaScript activity, language Kotlin, ini saja.
Kemudian di bagian desain kita perlu seperti tadi sih, kita akan mengganti layoutnya, bisa mode split. Ini akan saya ganti linear layout, kemudian paddingnya 16 dp, orientationnya vertikal. Oke, kita akan tambahkan text view. Ini hanya untuk menampilkan saja text view, isinya misalnya belajar web view JavaScript. Oke. Oke, sekarang kita akan ganti lagi gravity-nya menjadi center. Untuk size-nya saya ganti menjadi 20 aja deh. Keempat, saya akan tambahkan reseller view. Bukan reseller view tapi web view. Oke. ID-nya saya akan ganti menjadi web view garis bawah JavaScript. Oke. Kemudian saya akan menampilkannya di kelas ini. Saya inisialisasikan dulu, berarti file web view biar nggak bentrok, kita buat variable baru aja ya. Ini find view by ID, tipenya button, r.id. Tipenya bukan button tapi web view, kemudian wv JavaScript. Oke. Ada properties untuk web view client, kita akan menggunakan dan hanya akan menggunakan web view client. Ada satu lagi terkait settings dengan JavaScript enable, ya kita true-kan. Oke. Lalu saat semua selesai, kita akan load URL-nya. Misalnya kita pass youtube.com. Oke. Kita akan coba jalankan. Tunggu sebentar. Oke, kita buka web view. Oh ya, saya akan belum tambahkan intent ya. Oke, di main activity kita bisa tambahkan kembali, inisialisasikan file btn review.js misalnya, find by id, button r.id, btn webview.js. Oke, btn webview.js akan kita set on click list tempatnya. Kita buat variable baru sama dengan intent. Kita akan menggunakan class intent this kelas tujuan .2.2 kelas Java. Oke, start activity intent kita. Oke, kita stop. Dan kita coba jalankan. Tunggu sebentar, lagi install. Nah, saat kita buka Nox, kita coba jalankan. Harusnya ini sudah kebuka. Oke, kita coba putar satu ya. Copyright, misalnya. Kita coba putar. Dan ini itu
kita akan bahas materi berikutnya, yaitu TOS. Oke, selanjutnya kita akan membahas TOS di Android. TOS ini apa? TOS ini untuk menampilkan informasi singkat kepada user dan dapat diterapkan sebagai feedback ke user. Oke, kita akan coba buat di main activity kita akan ke layoutnya, berarti satu button lagi untuk nge-trigger si TOS ini, atau coba membuat si TOS. Akan ganti namanya menjadi btn TOS refactor, misalnya TOS ya. Selanjutnya di kelasnya saya akan coba buat kembali file, misalnya btn TOS, btn garis bawah TOS ya, sama dengan find view by id button r.id btn TOS. Oke. Nah, kita akan buat on click listener-nya untuk menggunakan TOS ada atau menginisiasi objek TOS, kita dapat menggunakan metode makeText. Kita akan coba TOS, kita tap saja TOS, kemudian makeText. Nah, argumen pertama ini ada application context, tetap saja. Kemudian pesan yang ingin disampaikan berupa string, testing TOS misalnya. Klik. Argumen ketiga, kita gunakan TOS kembali, lengthnya short, kemudian kita show-kan. Oke. Kita coba stop dulu. Sekarang kita akan coba jalankan kembali. Harusnya kalau sudah selesai diinstal dan kita coba klik TOS-nya, akan muncul. Oke, sukses. Kita akan coba klik TOS. Lihat, TOS-nya sudah muncul dan informasi ke user bisa disampaikan. Ini misalnya ada sesuatu yang dilakukan, misalnya selesai melakukan sesuatu. Contoh sih di aplikasi kita biasanya, atau di aplikasi Android kalian ada saat proses mengirim email ataupun mengirim sesuatu, nanti akan ada feedback sendiri seperti di TOS ini. Oke, itu saja.